Halo bos geng, balik lagi ke Mobil 123 bersama gua Hadi. Dan kali ini kita lagi ada di acara Honda untuk melaksanakan first impression drive-nya all new CR-V ini. Gimana rasanya? Kita akan bahas juga tentang keiritan BBM-nya, kemudian rasa berkendaranya, dan juga apa aja yang ada di dalam mobil ini. Gak usah lama-lama, langsung aja kita gas. Ngomongin soal impresi berkendara nih bos geng, kita bahas dulu soal posisi mengemudinya nih. Tinggi gue 173 cm dan to be honest ya, karena memang ya basicnya dia Honda ini sekarang mengarahnya tuh ke pasar USD atau apa. Ini posisi duduknya sebenarnya nyaman, joknya empuk, kulitnya juga enak nih bos geng. Jadi kenapa gue bilang enak? Walaupun dia berbahan kulit, tapi dia nggak bikin badan tuh cepet panas atau keringetan di bagian belakang nih. Jadi mirip-mirip sama kayak pakai fabric lah. Tapi ya, memang sudah menggunakan kulit yang mewah. Nah, tapi yang agak sedikit jadi concern gue ini adalah size joknya nih. Mungkin menurut gue ini agak lebih besar dari ukuran standar. Jadi kayak kalau badan kecil kayak gue gini, menurut gue kupingannya ini kurang ikat. Jadi saat kita menghadapi guncangan atau G-force dari mobil ini sendiri, kita masih berasa goyang banget nih di badannya. Tapi kalau dari segi overall sih empuk banget nih. Ini nyaman. Terus kemudian steeringnya genggamannya pas, dilapisin kulit juga, tapi kulitnya nggak licin nih, jadi agak keset nih. Bos geng, tuh enak banget nih, steeringnya pas. Nah, concern gue yang selanjutnya adalah visibilitas dari mobil ini nih. Perubahannya juga cukup drastis. Yang pertama, ini dari kap mesin ya. Kap mesinnya tuh udah nggak jendung kayak gini nih. Jadi penglihatan kita tuh bisa sampai depannya kap mesin. Jadi bisa dibilang ini semi sharp nose lah depannya nih moncongnya. Terus yang kedua adalah pilar A yang sudah bergeser. Jadi kita nggak menemukan blind spot di sebelah kanan sini. Ini ada celah antara pilar A dan juga spion di bagian kiri dan kanannya. Nih, kita ngeliat ke kiri masih kelihatan jelas di situ. Ada celah, jadi kita bisa ngeker sebelah kirinya. Sebelah kanannya juga ada celah di sini antara pilar A tadi sama spionnya. Jadi kita jelas banget. Walaupun memang dimensi mobil all new CR-V ini lebih besar dari generasi sebelumnya. Ini tuh kalau nggak salah track width-nya lebih lebar 10 mili, terus juga panjangnya nambah sekitar 40 milian. Tapi kita nyetirnya pede banget. Nggak ada tuh rasa takut saat ngelewatin jalan-jalan kecil. Tadi kita juga sempet masuk gang-gang kecil, jalan kecil. Kita pede aja tuh, geser kiri, geser kanan. Nggak ada rasa takut karena memang lagi-lagi visibilitasnya memang sudah di improvement. Memang ini top banget sih. Emang nanti kalian deh, kalau kalian memang punya kesempatan beli mobil ini atau punya kesempatan untuk merasakan all new CR-V ini, kalian pasti akan berasa, oh ternyata ini ya, perubahan drastisnya tuh seperti ini. Nyatanya tuh seperti ini. Gitu teman-teman. Nah bos gengs, kita akan lebih detail lagi membahas soal suspensi yang tadi kita udah bahas sebelumnya. Kan memang mobil ini punya suspensi yang enak banget. Ternyata memang basicnya all new CR-V ini punya apa ya, upgrade lah di bagian suspensi. Dia tipikal suspensi yang memiliki dua valving yang dimana dia ada perbedaan di bagian low speed dan high speed ya. Jadi saat kita lagi high speed nih, dia valvingnya tuh berbeda, ukuran apa ya istilahnya, rebound suspensinya berubah gitu. Sedangkan kalau di low speed untuk meredam jalan-jalan yang tidak rata atau yang beronjalan banyak lubang, itu tuh dia punya perbedaan valving juga di situ. Jadi memang punya peruntukan sendiri di bagian suspensinya. Kita di high speed ya enak, di low speed untuk meredam guncangan-guncangan itu juga enak. Memang ini perubahan yang sangat signifikan sih di bagian suspensinya. Jadi memang kita harus bisa merasakan perbedaannya. Kalau kalian memang sebelumnya sudah menggunakan CR-V yang gen lama dengan yang ini memang drastis banget perubahannya teman-teman. Tuh, enak banget. Nah teman-teman, kita akan ngebahas soal mode berkendaranya nih, ada 3. Dan juga sekaligus kita akan ngebahas tentang konsumsi bahan bakar ya. Mobil ini punya 3 mode berkendara, yaitu adalah Econ atau ECON tulisannya, ekonomi lah. Terus kemudian di yang keduanya ada yang normal, dan 3 ada sportnya. Ini yang sportnya nanti kita akan coba juga dan kita akan sedikit mengulasnya. Kita mulai dulu dari yang Econ. Kemarin kita itu ada melakukan challenge, yaitu irit-iritan bahan bakar nih, ada sekitar 20 tim yang ikut ya. Dan
kemarin sudah dijelaskan tim internalnya sendiri bisa tembus hingga 25,6 km per liter. Jadi kan kebayang iritnya kayak apaan. Nah, sedangkan kemarin tim kita hanya bisa berhasil sampai 16,9 km per liter. Tapi sebenarnya kita itu kan banyak cara ya untuk melakukan tes pengiritan itu. Ada yang sampai nggak pakai AC dan segala macam. Nah, kita hanya melakukan dengan cara normal aja ya. Kita nyetir diurut gasnya, terus juga memaksimalkan EV-nya, teknologi EV-nya dan segala macamnya. Jadi kita benar-benar mengurangi gimana caranya nggak terlalu sering menggunakan mesin petrolnya atau mesin konvensionalnya. Jadi kemarin akhirnya kita tembus itu 16,9 km per liter. Menurut kami sih itu udah berasa irit banget ya. Maksudnya lumayan irit lah dengan mobil bertenaga 204 horsepower dengan torsi 335 Nm. Ini sebenarnya cukup banget. Nah, sekarang yang kedua, kalau normalnya itu untuk driving mode berkendara normal ya biasa pada standar umumnya aja mobilnya. Ya orang-orang bisa ngerasain lah gitulah. Nah, terus kemudian yang ketiga itu adalah tipe sportnya, yang di sini potensi maksimal mobil ini tuh ditaruh di sportnya itu. Yang tadi kita udah bilang, tenaga itu bisa tembus 204 horsepower dengan perpaduan kombinasi mesin konvensionalnya dan juga baterai listriknya. Terus kemudian torsinya itu juga tadi 335 Nm itu peak maksimalnya. Jadi pas kalau misalnya di tes ngepol gitu ya, itu maksimalnya itu ada di 335 Nm. Sekarang gue pindahin ke sportnya nih. Nah ini driving mode sportnya. Sekarang kita udah pindah ke sport. Kita coba instannya nih. Kita sekarang lagi berada di speed 39 km per jam. Kita coba tekap gasnya. Tenaganya sih boleh ya. Ini walaupun larinya memang smooth karena memang mobil ini kan nggak turbo ya. Mesinnya tuh 2000 cc inline. Terus juga dibantu dengan motor listrik atau baterai yang di belakang itu. Jadi saat kalian mulai kick down, nah itu ada dorongan. Nah itu tuh menandakan kalau mobil ini tuh ada bantuan dari motor listriknya. Beda deh, kalian pasti bisa ngerasain kalau misalnya kita nekap gas walaupun itu hanya dengan menggunakan mesin konvensional dan tanpa dibantu sama motor listrik. Nah, sedangkan yang ini tadi dibantu sama motor listrik tuh saat kita injek gasnya dalam nih. Nah, nih kalau ini tadi kan masih menggunakan mesin konvensional, tapi kalau misalnya dibantu sama motor listrik kayak itu ada dorongan tambahan. Jadi kalian nanti akan bisa ngerasain nih. Ini beda banget emang sama generasi sebelumnya yang belum hybrid ya. Ini tenaga memang beda banget nih. Nah bos geng, kita akan sedikit ngebahas soal audionya nih. Mobil ini dibekali oleh 12 speaker keluaran Bose dengan kualitas yang bagus banget. Kalau menurut gue pribadi ya, mungkin mobil ini menjadi salah satu mobil yang memiliki audio standar terbaik. Memang improvement dari sebelumnya kan, ya kita udah tahu audionya Honda ya standar-standar aja lah stereo. Tapi di mobil ini, itu punya audio yang benar-benar jernih di kuping. Tadi gue udah sempat nyetel musik nih dari lagu-lagu jazz, kemudian ada lagu R&B dan lain-lain. Itu suaranya memang enak banget di kuping. Terus yang gue suka, dia tuh punya simulasi suara mesin. Nih contohnya ya, kita revving tuh. Jadi kalian mungkin mikir, oh suaranya bocor nih kali ya tingkat kekedapannya. Sebenarnya enggak, karena tingkat kekedapannya juga sudah meningkat dari generasi sebelumnya. Itu tadi suara kencang itu dari simulasi speaker suara mesinnya. Jadi walaupun mobil ini mobil SUV, saat kita ngebawa ya kita mau bawa agak lebih sedikit ekstrim, sporty, ngegas gitu. Itu suaranya tuh, sensasinya tuh kerasa banget di kita. Jadi kita tuh ngerasa puas lah nyetir mobil ini. Walaupun mobil ini SUV ya, tapi gue tekenin lagi, rasanya tuh kayak rasa mobil sedan. Keren nih teman-teman. Demikianlah bos geng, itu dia impresi berkendara dari all new CR-V HEV ini atau hybrid di sebelah kita ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe biar kita makin semangat lagi bikin videonya. Gas! Mobil 1, 2, 3